Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NPM 2114211027. Saya bertempat tinggal di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Uh, Alasan saya memilih penyuluh pertanian sebagai program studi saya yaitu karena menurut saya Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi di bidang pertanian yaitu agroindustri maupun agribisnis yang besar. Saya rasa dengan teredukasinya sumber daya pertanian, tentunya masyarakat pertanian akan sangat meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Dan saya ingin nantinya mampu memberikan solusi terbaik melalui pola-pola komunikasi sosial kemasyarakatan terhadap masyarakat pertanian di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal berawal dari bahasa Melayu. Ia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak abad ke-7 dan dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lima franka. Bahasa Melayu ini digunakan di Kepulauan Nusantara. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Kala itu para pedagang yang berasal dari Gujarat, Persia, Hindia hadir di seluruh Nusantara melakukan aktivitas perdagangan. Mereka berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Hal ini juga dipertegas dengan beraneka prestasi. Di berbagai wilayah Indonesia, prestasi-prestasi tersebut ditulis menggunakan tulisan Palawa yang menggunakan Sanskerta dan juga menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan di wilayah Nusantara serta makin lama makin tambah atau kokoh dengan keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya. Ia menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dialek, sehingga bahasa Melayu di Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia hingga memunculkan momen sebuah pemuda. Bahasa Indonesia ya terbagi menjadi dua, yaitu bahasa negara dan bahasa nasional. Apa peran penting Sumpah Pemuda bagi eksistensi bahasa Indonesia? Bisa dilihat dari Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan ketika tanggal 27 sampai 28 Oktober. Tujuannya adalah yaitu untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan pergerakan pemuda Indonesia dan memperkuat kesadaran kebangsaan, mempertegas kesatuan dan kesatuan. Pesertanya adalah himpunan-himpunan pelajar Indonesia yang tergabung dalam BPPI, yaitu Sumatera Bond, Jong Batak Bond, Jong Islam Bond, dan lain sebagainya. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini menjadi satu tonggak utama bangkitnya semangat para pemuda Indonesia. Untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia, Sumpah Pemuda adalah sebuah produk yang muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda kedua yang dilangsungkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Kebijakan politik bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi dasar bersatunya bahasa Indonesia, bersatunya para pemuda, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kompleksitas dari bahasa Indonesia ini akhirnya menjadi dasar mengapa kebijakan-kebijakan politik itu hadir dan menyertai eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Sumpah Pemuda menjadi pondasi dan titik tolak bagaimana menyatukan keberagaman di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia menjadi perpanjangan dari konstitusi kita. Karena di dalamnya mengatur tentang beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu bahasa umum, kedua penggunaan bahasa Indonesia, ketiga pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, dan yang keempat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Presiden Jokowi pun melahirkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Perpres ini menjadi perpanjangan dari undang-undang sebelumnya yang akan mengatur terkait dengan teknis penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan. Maka di Perpres ini mencakup aturan terkait pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknis penulisan ejaan. Dalam Perpres ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit mengikuti surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akte jual beli, surat perjanjian, dan keputusan pengadilan. Ya, itu penjelasan yang saya berikan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.